mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Halo rekan-rekan, proyek strategis nasional atau PSN di Merauke, Papua Selatan menjadi satu isu yang paling kontroversial. Baru-baru ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan penolakan secara terang-terangan terhadap PSN di Papua Selatan, terutama yang dinilai merampas tanah dan ruang hidup masyarakat adat setempat. Teori kebijakan publik mengatakan proyek besar-besaran dari pemerintah seperti PSN seharusnya mengintegrasikan partisipasi masyarakat, bukan hanya tujuan pembangunan makro. Proyek strategis nasional mencakup cetak sawah baru dalam skala luas, perkebunan, hingga proyek pangan lainnya yang berdampak luas terhadap tanah dan budaya masyarakat adat setempat. Pertanyaannya, mengapa proyek ini diprotes? Mari kita bedah bersama. Rekan-rekan, masyarakat adat dan organisasi sipil menilai proyek ini merampas tanah adat tanpa konsen FPIC, merusak ekologi, dan menciptakan konflik agraria. Dalam konsolidasi solidaritas Merauke, lebih dari 250 orang perwakilan masyarakat adat menolak proyek strategis nasional yang dianggap merusak atau merugikan hak mereka atas tanah dan ruang hidup. Berdasarkan laporan, PGI menyatakan sikap memberikan dukungan kepada masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional, serta menolak militerisasi dan tindakan-tindakan yang melemahkan masyarakat adat. Artinya, PGI menolak PSN bukan sekedar teknis saja, tetapi juga menyoroti isu kemanusiaan, hak atas tanah, dan keadilan sosial yang bagi mereka terancam karena proyek ini. Gereja tidak hanya melihat PSN dalam konteks pembangunan, tetapi juga ia menyoroti hak atas tanah sebagai warisan kultural dan martabat manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini yang perlu kita pahami dan refleksikan bersama. Rekan-rekan, persoalan tersebut jika dikaitkan dengan teori hak atas tanah dan FPIC, setiap pembangunan yang dilakukan di wilayah adat harus memberikan informasi yang lengkap, dilakukan sebelum keputusan dibuat, dan perlu persetujuan dari komunitas adat itu sendiri. Tanpa itu, proyek akan dianggap melanggar hak asasi masyarakat adat yang mengakar secara budaya dan ekologis. Perlu rekan-rekan ketahui, menurut Rawls, kebijakan yang adil jika risiko dan keuntungan pembagian manfaat pembangunan dibagi secara adil, terutama untuk kelompok yang paling rentan, dalam hal ini masyarakat adat. Jika masyarakat adat yang dirugikan, malah yang diuntungkan adalah pihak besar, maka akan terjadi ketidakadilan struktural yang berdampak sosial jangka panjang. Dalam konteks ini, posisi PGI adalah sebuah advokasi keadilan sosial. Ini catat ya, posisi PGI dalam hal ini adalah advokasi keadilan sosial. Perlu kita pahami ini. Rekan-rekan, masyarakat adat Merauke melakukan aksi protes terhadap PSN karena menganggap proyek ini merampas ruang hidup mereka, merusak ekosistem, dan tanpa dialog substantif dengan masyarakat lokal. Kalau kita berkaca berdasarkan teori keadilan pembangunan, pembangunan tidak hanya dilihat berdasarkan aspek ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan hak asasi, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks Merauke, banyak kritikan terhadap PSN bukan berarti anti terhadap pembangunan, tetapi menuntut pembangunan yang adil, bukan eksploitasi. Jadi, ketika PGI melakukan seruan penolakan terhadap PSN, bukan sekedar kritikan terhadap pembangunan, tetapi seruan moral kolektif
keadilan sosial, dan ruang hidup, terutama untuk kelompok yang paling rentan. Terima kasih, semoga bermanfaat.